Jerat Cinta Duda. Bab 02. Butuh uang 100 juta. Mas, panggil Erla. Ya. Mama nanya Mas. Iya Bu. Ma tidak keberatan, sahut Dahmi gugup. Baguslah kalau begitu Mama bisa tenang. Untuk sementara waktu ini Mama yang akan membantu Erla menyiapkan sarapan dan keperluan lainnya. Kamu tahu sendiri kan Erla hamil muda akan kesulitan nantinya, jelas Mama Erla lagi. Terserah Mama saja, jawab Dahmi meneruskan makan malam mereka dan sesekali Dahmi kiri kanan dia masih berharap bisa melihat Nia tapi nihil Nia sudah memilih pulang duluan. Mas. Bangun, sayang. Udah siang. Kamu hebat banget semalam aku sampai tepar loh. Aku makin cinta deh sama kamu, puji Erla setelah mereka melewati malam pertama. Sebenarnya bukan malam pertama yang sesungguhnya tapi malam pertama sebagai suami istri. Udah jam berapa ini? Tanya Dahmi. Hari ini sengaja bangun siang karena mereka masih dalam cuti kantor, maklum pengantin baru. Jam 10, sayang. Perut aku kerutuk-kerutuk. Kayaknya anak kamu udah lapar deh, abisnya semalam sampai 3 ronde kan hehehe, tawa Erla sambil memegangi perutnya. Mau mandi dulu apa sarapan dulu Mas? Tanya Erla lagi sambil bangkit meraih handuknya. Mandi dululah, lengket banget badan Mas, kamu juga harus keramas dulu kan, jawab Dahmi dan diangguki Erla. Mas. Panggil Erla manja. Apa? Mandi bareng? Tanya Erla. Dahmi hanya tersenyum kemudian menyusul sang istri ke dalam kamar mandi. Duh. Pengantin baru bangun nih. Capek banget kayaknya, rayu sang mama. Mama bisa saja, masak apa mah hari ini? Tanya Erla. Ini mama masak ayam balado sama sop daging untuk kamu biar segar, ada juga lalapannya itu, kamu harus makan yang sehat lah jangan sampai cucu mama tidak sehat nanti lahirnya. Makasih ya Ma, oh ya Mbak Nia kemana Ma nggak kelihatan? Katanya lembur. Ini kan minggu ma kok lembur malah lembur apa males di rumah, ujar Erla. Ini kan akhir tahun iya. Jadi memang kebanyakan karyawan lembur buat kejar target, sahut sang papa. Iyalah, biasanya Nia kalau akhir tahun memang suka lembur, sahut Dahmi membuat Erla membelahkan matanya kesal sang suami membela kakak tirinya itu. Jadi batal beneran ya nih pernikahan kamu? Tanya Maya sahabat Nia. Ya mau diapakan lagi Mei, aku tidak bisa menentang takdir jika terus dipaksakan justru malah tidak baik bukan? Kami menikah dan Dahmi ayah dari anak yang dikandung Carla, jelas Nia dan Maya memang bersahabat sangat dekat hingga tak ada lagi yang mereka tutupi. Tapi sayang Loni, udah persiapan lama, waktu, tenaga sudah terkuras abis tahu-taunya zong. Aku mikirnya juga gitu Mei tapi mau bagaimana lagi, jawab Nia pelan, terlihat wajah kecewanya saat bercerita. Aku turut sedih ya nih, semoga kamu dapat pengganti yang lebih baik dari Dahmi si brengsek itu, pasti adik tirimu itu akan dapat karmanya, kesal Maya, sebagai sahabat dia juga ikut geram dengan Dahmi dan Erla. Terima kasih Mei, aku sudah ikhlaskan mereka. Mungkin ini jalan yang terbaik dari Tuhan buat aku, untung taunya sekarang coba kalau kami udah nikah kan bisa berabe nggak mungkin minta cerai kan, ucap Nia. Kamu nggak ada rencana buat balas mereka nih? Tanya Maya. Nggak Mei, sepertinya aku mau cari kontrakan atau kos yang dekat-dekat sini biar nggak capek bolak-balik terus juga, aku juga nggak bisa kayaknya, kalau harus tiap hari bertemu mereka bikin tambah sesek. Tapi itu kan rumah ibu kamu nih. Mau gimana lagi Mei, kamu mau lihat aku mati berdiri satu rumah sama mereka? Iya juga sih nih, tapi kenapa nggak minta mereka saja yang pergi? Alasan mereka tepat, Erla sedang hamil jadi biar aku aja yang mengalah. Aku doakan yang terbaik nih buat kamu.
Terima kasih Mei, kamu memang sahabat terbaikku, ucap Nia. Nanti aku coba cari-cari kontrakan yang aku kenal ya nih. Tadi aku sudah hubungi Mira, Mei dia teman SMA aku dulu, katanya di kos dia sedang ada yang kosong 1 kamar, aku bisa ambil selain murah dekat dari kantor jadi nggak perlu mahal bayar Grab, jelas Nia dan diangguki Maya setuju. Malam ini Nia pulang cukup larut selain pekerjaan yang cukup banyak dia juga enggan melihat Dahmi dan Erla di rumahnya. Ketika pintu terbuka di ruang tamu Nia dihadapkan 2 sosok yang gelagapan karena terkejut kehadiran Nia yang tiba-tiba. Keduanya menarik masing-masing wajah mereka yang sebelumnya seperti menyatu. Mas, geli ah, ujar Erla terkekeh pelan saat Dahmi mengusap perutnya lembut di ruang tamu tersebut membuat Nia yang baru saja pulang menghela nafas panjang segera berjalan cepat tanpa memperdulikan sepasang pengantin baru ini yang sedang asik memadu kasih di ruang tamu. Ingin rasanya Nia mencakar laki-laki yang telah berjanji padanya ini dulu tapi dia masih memiliki akal sehat karena saat ini Erla lebih berhak atas diri lelaki itu. Nia menarik napas panjang, meredam emosi dan sakit yang merajai Sukma. Semua harus dia hadapi, cemburu sudah pasti Nia cemburu karena dia masih memiliki rasa pada Dahmi. Tidak semudah itu untuk menghilangkannya begitu saja secara 4 tahun yang mereka jalani tidak sebentar banyak cerita dan kenangan di dalamnya tapi Nia memilih tetap tenang. Baru pulang Mbak, sapa Erla lembut. Kok disapa Erla jawabannya cuma nih? Erla berniat baik lo nyapa kamu, anak perawan nggak boleh jutek gitu nanti nggak laku, sahut Budina yang baru datang dari dapur membawakan susu hamil buat Erla. Nia tak memperdulikannya lalu berjalan ke kamar tapi sempat melirik ke arah Dahmi dan Erla. Maaf ya nak Dahmi, Nia memang suka begitu, inilah susunya dihabiskan udah dingin. Nggak apa-apa Ma. Mungkin Nia sedang lelah, jawab Dahmi memaklumi. Dahmi memegang pundak Erla mengiringi sang istri menuju kamar dengan lembut. Allahu Rabbi. Hati Nia teriris rasanya. Sakit sekali menyaksikan laki-laki yang dulu pernah mengisi hari-harinya berperilaku mesra pada adik tirinya itu. Nia memilih segera masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar Nia memilih untuk mendinginkan tubuhnya dengan cara mandi. Kemesraan yang diperlihatkan Dahmi dan Erla membuatnya cemburu tapi dia sadar diri dia bukan siapa-siapa Dahmi lagi. Yah, lusa aku akan pindah, ujar Nia saat mereka sarapan membuat Pak Bahtiar menatap sang anak lekat. Ada masalah apa lagi nih? Tidak ada apa-apa ya, hanya pekerjaan kantor terlalu banyak hingga susah untuk bolak-balik. Aku kos di tempat yang dekat dari kantor ya, jelas Nia. Apa kamu yakin? Iya Nia sekarang ini banyak anak perempuan yang tinggal di luar sana tidak tentu arah, pergaulan begitu bebas, sahut Mama Dina. Tidak perlu tinggal di luar mau untuk bergaul bebas di rumah pun bisa, tergantung pribadi orang masing-masing, jawab Nia cepat membuat Erla merasa tersindir. Aku hanya ingin berkonsentrasi bekerja ya, kalau dari rumah terkadang sering telat. Ya sudah kalau memang itu keputusanmu, ayah hanya bisa mendukung saja semoga semuanya baik-baik sesuai dengan harapanmu, jawab sang ayah membuat Nia sedikit lega. Sebenarnya Pak Bahtiar juga tahu apa yang tengah dirasakan anak perempuannya ini untuk itu dia tak ingin terlalu mengekang Nia. Dia percaya pada Nia kalau anaknya ini tidak akan berani bertingkah memalukan di luar sana. Dia persis dengan mendiang ibunya dulu, penyabar dan lemah lembut. Aku berangkat dulu Pak, pamit Nia dan dilihat oleh Dahmi beserta Erla. Seminggu sudah berlalu Nia sudah pindah ke kosnya saat ini. Nih, boleh aku masuk? Tanya Mira yang berdiri di depan pintu kos Nia. Boleh. Sedang apa nih? Tanya Mira basa-basi. Ini Mir lagi beres-beres mumpung libur, besok sudah masuk kerja lagi kan jadi harus beres-beres dulu biar nggak terlalu kotor. Nggak kerja Mir.
Tanya Nia yang tahu kalau pekerjaan Mira seorang pelayan di kafe jadi diharuskan masuk setiap harinya. Shift malam nih, sahut Mira sambil melihat kiri kanan kamar kos Nia. Nih, aku boleh minta tolong. Apa? Tanya Nia penasaran. Aku lagi butuh uang nih, buat biaya berobat adik aku. Adik kamu sakit. Iya nih, mau dioperasi minggu ini jadi butuh biaya besar, kamu tahu sendiri kan penghasilan dari kerja aku nggak seberapa. Kamu butuh berapa Mir? Tanya Nia lagi. 100 juta nih. Besar ya Mir? Iya nih, untuk biaya pengobatan adikku. Kalau segitu aku nggak ada Mir, kamu tahu sendiri kan kebutuhan aku juga banyak apalagi sekarang harus bayar kos. Gaji aku memang besar tapi kebutuhanku juga besar tiap bulannya Mir. Jelas Nia jujur karena dia butuh makan, bayar kos dan juga butuh perawatan meskipun tidak perawatan mahal seperti istri konglomerat setidaknya menghabiskan budget 3-4 juta untuk perawatan saja. Gimana ya nih aku harus cari uangnya? Kalau nggak ada adikku nggak bisa dioperasi kasihan dia, ucap Mira tertunduk. Kalau aku pinjam di bank tempat kamu bekerja gimana nih? Tanya Mira lagi. Asal syaratnya cukup tidak masalah, sah-sah saja apalagi pembayarannya cicil kamu pasti bisalah, bunganya juga nggak besar. Tapi bagaimana cara aku punya syaratnya nih? Aku aja anak kos, pasti syaratnya bakalan ribet, ucapnya lagi. Kamu nggak bisa bantu aku nih sebagai penjamin, kamu kan kerja di sana pasti bisalah nih. Gimana ya Mir? Aku coba dulu deh besok kalau bisa aku hubungi kamu ya. Iya nih, makasih banget Iyo. Iya. Bagaimana bisa memilih Mas? Aku tidak mau berhenti bekerja di saat karirku sedang bagus-bagusnya, tolak Erla. Lah, tidak mungkin Mas yang berhenti. Apa kata mama kamu nanti memiliki menantu pengangguran? Jalan satu-satunya kamu yang berhentilah, kamu kan juga lagi hamil jadi nggak boleh capek, jelas Dahmi. Peraturan di kantor tidak membenarkan suami istri bekerja dalam satu perusahaan yang sama jadi mereka harus memilih siapa yang harus rela berhenti bekerja. Tapi aku masih ingin bekerja Mas, rengek Erla. Cari di tempat lain saja nanti ya setelah kamu melahirkan, sekarang kamu fokus dululah sama kehamilanmu, bujuk Dahmi. Aku harus bicara dulu Mas sama Mama, soalnya tiap bulan aku biasanya ngasih Mama uang belanja. Nanti Mas yang kasihlah, kamu tenang saja bukannya Mas baru naik jabatan minggu lalu sebagai hadiah pernikahan kita dari Pak Alan. Ya sudah kalau begitu kamu saja yang bekerja Mas aku mengalah, putus Erla dan diangguki Dahmi. Kamu memang istri yang baik dan penurut, puji Dahmi menggosok kepala Erla lembut dan membuat perempuan itu tersenyum manis. Buat siapa nih kamu pinjam banyak begitu? Tanya Maya heran saat Nia mengajukan pinjaman 100 juta tapi hanya 50 juta yang di ACC. Modal nikah, canda Maya. Ngaco kamu, mana laki-lakinya, sahut Nia. Buat Mira, Mei. Dia lagi butuh uang untuk biaya pengobatan adiknya yang terkena penyakit kanker. Adiknya sakit. Ia mau dioperasi Mei, kan kasihan kalau sampai kenapa-kenapa sama adiknya. Kamu yakin nih sebanyak ini? Dia kan cuma pelayanan kafe, tanya Maya memastikan. Kalau aku bisa bantu kenapa enggak Mei, toh yang bayar dia juga kan aku hanya sebagai penjamin saja, dia yang bakalan cicil tiap bulannya nanti. Ini bukan jumlah sedikit loh nih, jangan terlalu percaya sama orang, apalagi kamu nggak tahu pasti orang yang nyakan, nanti malah kamu yang terjebak di dalamnya, masalah uang sangat sensitif nih, ingat Maya. Aku dan Mira sudah berteman lama Mei, sama dengan aku sama kamu jadi nggak mungkin kan dia bakal hianati aku, atau jerumusin aku gitu apalagi aku niat bantu dia ikhlas Mei buat pengobatan adiknya, jelas Nia lagi. Aku cuma ingetin kamu aja nih,
sesama teman harus saling mengingatkan bukan? Jujur aku takut kamu justru malah kena masalah lagi, aku takut kamu stres. Iya Mei, terima kasih kamu selalu ada buat aku, ucap Nia tersenyum pada sang sahabat. Makasih ya Ni, kamu memang teman yang paling baik. Aku nggak akan pernah lupain kebaikan kamu nih. Insya Allah akan selalu aku jaga amanah ini. Iya Mir, aku cuma bisa bantu segini ya, terus jangan telat bayarnya. Aku cuma bisa bantu ini, semoga adik kamu cepat sembuh ya Mir. Iya nih, sekali lagi terima kasih banyak nih. Aku pakai dulu ya uangnya. Bulan depan aku mulai cicil. Kamu kirim nomor rekening kamu ya, biar gampang aku transfernya. Iya Mir, entar aku waya. Oke, aku balik ke kamar ya nih, terima kasih. Sama-sama Mir. Nia menghempaskan tubuhnya di atas kasur merasa lelah dengan pekerjaannya ini. Sudah sepekan lebih dia tak bertemu ayahnya membuat Nia merasakan rindu. Memang sejak ayahnya menikah Nia tak begitu dekat lagi pada sang ayah karena Nia tidak begitu menyukai mama tirinya, tapi berjauhan begini menimbulkan rasa rindu bagi Nia untuk sang ayah. Biasanya sang ayah akan sangat mengkhawatirkan dirinya jika telat pulang atau sekedar bertanya sudah makan siang atau belum, tapi kini dia dan sang ayah seakan terpisah tembok besar. Nia membuka galeri ponselnya melihat foto kebersamaan keluarganya, tak terasa air matanya menetes mengingat sang ibu perempuan yang amat dicintai. Dulu ibunya meninggal saat Nia menginjak bangku SMP karena mengidap kanker rahim. Hanya beberapa tahun ayahnya menduda lalu menikah dengan Mama Dina. Awalnya Nia sempat menolak, dia tak menyukai kehadiran orang baru di tengah-tengah mereka, tapi ayahnya memberikan pengertian jika dia sakit tidak mungkin Nia bisa mengurusinya apalagi jika Nia akan bekerja nantinya. Akhirnya Nia menerimanya meskipun sedikit terpaksa dan sekarang terbukti dengan perlakuan Erla merebut kekasihnya. Jika bisa waktu diputar, Nia ingin tidak mengenal Dahmi, lelaki yang menyakitinya dalam membuat dia trauma, tapi semua ini bisa Nia jadikan pelajaran hidup yang sangat berharga. Jadi mulai hari ini kamu tidak masuk kantor lagi yalah? Tanya sang mama. Iya ma. Sebenarnya sih sayang banget iyalah, karir kamu bagus tiba-tiba harus berhenti, ujar Mama Dina saat mereka sedang sarapan. Mau bagaimana lagi ma, perusahaan tidak mengizinkan suami istri bekerja dalam satu lingkup yang sama. Aku juga masih ingin bekerja, tapi jika Mas Dahmi yang berhenti justru kelihatan lucu, dia yang menjadi pengangguran, apalagi dia baru naik jabatan ma jadi direktur keuangan, gajinya lumayan gede lah ma, jelas Erla. Gaji gede, tanggung jawabnya juga gede lah. Apalagi bagian keuangan salah-salah hitung bisa ganti kita, sahut sang ayah yang memang tahu dunia perusahaan. Iya ya, doakan yang terbaik ya untuk Mas Dahmi, semoga bisa memegang amanah. Ayah selalu berdoa buat anak-anak ayah kamu maupun Nia agar selalu sukses berkarir dan berumah tangga, jawab sang ayah. Tapi Erla sedikit cemberut, sang ayah selalu mengingat anaknya meskipun Nia sudah keluar dari rumah mereka. Satu pesan ayah, jangan disia-siakan kepercayaan orang pada kita, jangan lengah oleh kesenangan semu, dan untuk pekerjaan harus diprioritaskan, lanjut Pak Bahtiar. Insya Allah ya, Mas Dahmi orangnya tanggung jawab kok, jawab Erla lagi. Jadi kamu pengangguran dong lah. Setelah melahirkan aku akan cari kerja ma, untuk anakku minta tolong mama yang jaga ya. Kamu tenang saja, cucu mama pasti mama yang jaga nanti, jawab Mama Dina. Pagi-pagi sekali Dahmi sudah pergi bekerja karena dia sudah menduduki jabatan baru dan tidak ingin terlambat. Di perjalanan Dahmi justru melihat Nia yang sedang berjalan kaki ke arah kantornya. Sudah lebih sepekan mereka tidak bertemu membuat Dahmi memiliki rasa rindu. Dahmi memberhentikan mobilnya tepat di samping Nia berjalan membuat Nia menghentikan langkahnya. Nia, panggil Dahmi yang keluar dari mobilnya. Nia tidak tahu itu mobil Dahmi karena memang lelaki itu ganti mobil karena dia naik jabatan.
Ayo barengan, ajak Dahmi. Tidak, kantorku dekat sini, tolak Nia cepat. Ayolah Ni, hitung-hitung kamu coba mobil baruku, aku sekarang sudah naik jabatan lo nih, pamer Dahmi. Oh ya, selamat kalau gitu tapi aku tidak bisa. Aku duluan, pamit. Nia berjalan lagi tapi Dahmi mengejarnya dan menarik tangan Nia. Lepas. Tepis Nia kesal, Ni. Apa salahnya kamu ikut denganku? Ya jelas salahlah, kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Kita ipar Ni, kalau kamu lupa aku ingatkan kita ipar dan mantan pacar. Justru ipar harus menjaga kesopananmu Fahmi, tegas. Nia mendorong sedikit tubuh Dahmi lalu berjalan cepat meninggalkan mantan kekasihnya itu. Dahmi tidak mengejar Nia karena dia harus cepat berangkat ke kantor. Gila. Dia pikir dia siapa? Mentang-mentang naik jabatan gitu mau deketin aku lagi? Sorry aja ya, aku bukan perempuan gampangan, gumam Nia dengan raut wajah kesal. Kenapa Bu pagi-pagi udah ngedumel aja, ujar Maya yang mendengar ocehan sahabatnya ini. Si Dahmi buntutin aku Mei, mau antar aku ke kantor, jawab Nia. Kalian masih berhubungan? Tanya Maya. Enggak. Tadi dia lihat aku jalan kaki ke arah kantor terus disamperin. Terus kamu mau? Ya enggak lah Mei, di mana harga diri aku kalau masih mau ikut dia, jawab Nia kesal. Syukurlah Ni jangan sampai tergoda dengan lelaki seperti dia. Amit-amit, ujar Nia sambil bergidik ngeri dan disambut gelak Maya sang sahabat. Bersambung.